Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah sekali nikmat iman Islam dan bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan puasa yang berkah ini Allah memberkahi semua ilmu kita dan rezeki kita dan dengan segala amal ibadah kita. Amin. Kita di edisi video kali ini kita akan bahas terkait sukuk mudharabah ya, yaitu sukuk yang dilakukan dengan akad bagi hasil untuk mudharabah. Dan sukuk mudharabah, untuk disclaimer dulu, ini adalah sukuk pertama yang terbit di Indonesia, yaitu diterbitkan oleh perusahaan swasta yang negeri waktu itu ya. Dia perusahaan Indosat ya. Sukuk pertama Indonesia yang diterbitkan oleh perusahaan di sukuk operasi dan akadnya mudharabah. Oke. Apa sih sukuk mudharabah? Secara umum sukuk adalah sukuk atau obligasi syariah dengan akad bagi hasil. Jadi adanya kemitraan usaha di mana satu pihak menyediakan modal. Dia ada dua pihak ya. Poinnya di sini ada dua pihak mutawfi. Jadi ada orang yang punya modal dan ada orang yang menyediakan tenaga kerja atau pengusaha. Jadi ada orang yang punya modal dan ada orang yang mengelola modal tersebut. Yang punya modal namanya Rabbul Mal, yang punya harta, yang punya modal, yang tenaga kerja, yang mengelola modal namanya mudharib. Ya, namanya akad mudharabah bagi hasil antara pemilik modal dan orang yang mengelola modal tersebut. Poinnya di situ. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sukuk, kita harus kenal dulu gimana sih sebenarnya akad mudharabah ini. Sebagian akad yang lainnya namanya mudharabah ada namanya rukun ya. Jadi kalau rukunnya nggak terpenuhi berarti akadnya batal atau golong gitu ya. Jadi yang pertama adalah namanya sahibul mal atau rabbul mal, sama aja ya. Adalah pemilik modal, ada pengusaha sebagai mudharib, ada akad ijab qabul antara kedua belah pihak, dan ada objek mudharabahnya, ada modal yang disetor oleh pemilik modal, dan ada usaha yang dikelola oleh pengelola usaha. Yang terakhir adalah nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini macam-macam ya, tergantung kesepakatan. Bisa 60-40%. Kalau kalian pernah lihat di perbankan syariah biasanya 60-40%. 60 untuk nasabah, 40 untuk perbankan, dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang bisa 90-10%, macam-macam ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa satu skema yang sangat umum ini ya, skema umum mudharabah. Jadi ada pemilik modal, dia memberikan modalnya kepada pengelola usaha. Lalu pengelola usaha membuat suatu usaha dan mendapatkan suatu keuntungan. Nah, hasil usaha tersebut inilah hasil keuntungannya dibagi dua, yaitu untuk pemilik modal dan untuk pengelola usaha ya, gitu kan. Dan pada akhir periode, kalau misalnya udah selesai gitu kan usahanya, ini modal utuhnya akan dikembalikan lagi kepada pemilik modal seperti itu. Oke. Jadi ini nggak cuman hasil usaha itu kan bisa untung bisa rugi ya. Ini poinnya di sini ya. Ini yang Islamnya di sini. Jadi hasil usaha itu nggak semuanya untung, bisa ini rugi. Jadi kalau rugi ya bagi rugi ya. Kalau untung ya bagi untung. Ya, ini namanya mudharabah. Oke, kita masuk ke dalam bagaimana skema dalam sukuknya. Sekarang kita lihat di sini. Yang jadi kalau kita mengacu pada rukun tadi, yang menjadi mudharibnya adalah di sini adalah SPV-nya. Mudharibnya adalah SPV. Yang menjadi rabbul malnya adalah investor ya, primary subscriber. Di sini bahasnya primary subscriber. Di sini kita lihat pertama yang terjadi biasanya adalah ada seorang pemilik proyek atau pemilik perusahaan, dia pengen mengajukan sukuk. Ini kan karena di sukuk ini harus ada namanya SPV ya, harus ada orang penengah, harus ada penerbit sukuk seperti itu. Jadi ini yang membedakan dengan akad mudharabah pada umumnya, karena dalam aturan di sukuk itu harus ada namanya SPV. Jadi orang penengah, jadi nggak bisa langsung dari mudharib langsung ke sahibul mal atau sahibul mal gitu ya. Jadi ada SPV di tengah-tengah. Jadi ada orang misalnya dia project owner, dia punya proyek, dia punya butuh tambahan dana, makanya dia ngomong sama SPV terbitan sukuk dong gitu, nanti saya ngelola dananya gitu katanya. Akhirnya SPV ini akan berperan sebagai mudharib. Dia akan mencari dana dan menerbitkan sukuk, lalu mencari investor untuk membeli sukuk tersebut. Akhirnya investor tadi membeli sukuk tersebut, dan dana yang sudah dikumpulkan sama SPV, lalu nanti diberikan kepada project owner. Ya, project owner. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman ya. Nanti project owner akan membuat project itu, akan mengerjakan proyek tersebut ya. Tapi seperti ini, project itu kalau dalam konteks ini, dalam konteks sukuk ya, itu akan menjadi miliknya si SPV ya, karena itu kan yang duitnya kan dari SPV ya. Secara khusus itu akan jadi miliknya si SPV.
kembali miliknya SPV. Dan ketika proyek berjalan, otomatis setiap keuntungan yang ada dalam proyek ini akan menjadi milik SPV yang akan didistribusikan kembali kepada investor. Jadi gitu ya. Jadi SPV ini di mata Robur Mal atau investor dia adalah seorang mudharib. Ya. Jadi proyek tadi karena uangnya dari SPV diambil sama project owner, dibuat suatu proyek. Nah proyeknya akan menjadi milik SPV. Nah, SPV setiap tak ada keuntungan daripada proyek tersebut akan dikumpulkan semua SPV untuk membayar uang bagi hasil untuk para investor. Ya. Nah, di tengah pembagian bagi hasil ini, investor juga bisa menjual sertifikatnya, sukunya itu di pasar modal di secondary market. Jadi suku mudharabah ini cukup terkenal ya di dunia, cukup banyak yang menggunakan, termasuk di Indonesia cukup banyak karena bisa diperjualkan di pasar sekunder. Tapi di Indonesia agak jarang orang menjual di pasar sekunder. Tapi kalau di luar negeri banyak ya orang menjual suku ini di pasar sekunder. Nah itu akan diberikan setiap bulan, keuntungan tiap bulannya akan diberikan kepada investor segala macam. Namun di akhir periode ini kan sebenarnya kan proyek owner ini kan dia pengen proyek ini punya dia gitu kan. Akhirnya di akhir proyek misalnya selama 5 tahun sukunya itu misalnya akadnya selama 5 tahun. Nah setelah 5 tahun dia akan membeli kembali proyek tersebut secara utuh 100%, membeli kepada SPV, akan dibelinya utuh gitu kan. Jadi sehingga proyek tersebut akan menjadi miliknya si project owner. Dan pembayaran utuh itu merupakan uang pokok atau uang modal yang akan dibayarkan, uang modal dari investor yang akan dibayarkan SPV kepada investor. Jadi gitu ya. Jadi project owner membeli proyek tersebut secara utuh 100% di akhir periode sesuai dengan harga di awal, diberikan kepada SPV selaku wali amanat daripada investor dan akan dikembalikan seutuhnya kepada investor sebagai pokok investasi awal seperti ini ya. Kira-kira teman-teman bisa dipahami ya. Nah, contohnya saya ambil dari Indonesia aja nih karena ini cukup marak di Indonesia dilakukan suku mudharabah. Kita ambil contohnya dari suku mudharabah 2 Mayora Indah ya. Skema sukunya seperti ini. Ini nilai emisinya adalah 250 miliar. Jadi si Mayora ini butuh dana 250 M. Kalau teman-teman suka beli roti, beli apa ya? Ini banyak sekali produk Mayora ya. Kita banyak temukan di minimarket dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat di sini investor menyerahkan dana. Ini ada investor sukuk. Jadi yang menerbitkan sukuk adalah pihak Mayora sendiri ya. Pihak Mayora sendiri yang menerbitkan sukuk dengan akad mudharabah bagi hasil. Investor menyerahkan dana sukuk, terus si Mayora memberikan sertifikat sukuk kepada investor. Lalu uang yang dia kumpulkan dari Mayora itu digunakan untuk produksi produknya entah macam-macam ya, ada produk sabun, ada produk makanan ya. Saya tahu produk makan kayak Mayora ya. Produk makanan dan lain sebagainya. Lalu si Mayora kebetulan juga punya partner namanya PT Indisco Niaga Tama. Jadi di sini ada akad untuk penjualan. Jadi yang menjualkan barangnya itu adalah PT Indisco. Jadi Mayora hanya fokus di produksi saja. Penjualannya kerjasama dengan Indisco dengan akad tertentu. Nah, dapatkan suatu laba. Nah, labanya ini adalah dibagi hasilkan berapa persen untuk Mayora dan sebagiannya juga untuk investor. Dan ini dibayarkan setiap bulan. Ya, jadi kalau ada keuntungan dari penjualan ini diberikan kepada Mayora sebagai perusahaan ya, sesuai dengan akadnya. Kalau 40 untuk Mayora berarti 60 untuk investor dan begitu seterusnya ya. Ini setiap triwulan. Kalau ini bahasanya setiap triwulan. Jadi setiap 3 bulan sekali. Jadi ini macam-macam ya, ada yang tiap bulan, ada yang 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tiap 6 bulan sekali, tergantung bagaimana akadnya dengan investor seperti itu. Nah, yang terakhir ketika sudah jatuh tempo, Mayora akan memberikan modal kepada pemegang sukuk. Jadi ketika sudah jatuh tempo, karena sudah 5 tahun, nanti Mayora akan, katakanlah dia tadi minjam 250 M ya. Nanti setelah 5 tahun dia harus juga membayarkan pokok modal tadi sebanyak 250 miliar kepada investor secara utuh. Ya, secara utuh. Jadi imbal bagi hasil luar biasa. Jadi imbal bagi hasil ini kita dapat tiap bulan dan di akhir periode dia akan dapat lagi uangnya kembali utuh gitu ya. Jadi ini cukup menguntungkan ya, bagi investor dan bagi perusahaan juga untuk mengembangkan perusahaan. Oke, dari dalam negeri kita ke luar negeri. Dia ada Bursatul Maddah ya. Ada namanya Abu Dhabi Islamic Bank. Ini adanya di Abu Dhabi berarti ya. Abu Dhabi ini di Dubai Pak ya, masalah.
Oke, ini konsepnya lebih terlihat lebih simpel sebenarnya, cuman ini lebih agak rigid ya dalam hal syariatnya ya. Coba kita perhatikan. Pertama, di sini nomor 1 ada penerbitan sukuk. Jadi ada perusahaan namanya Adib. Adib itu apa tadi ya? Itu ya nama perusahaan lah gitu ya. Namanya Adib. Dia punya anak perusahaan namanya Adib Capital Invest. Adib Capital Invest ini dia berperan sebagai SPV ya, berperan sebagai SPV. Ini saya kasih ini aja. Jadi dia berperan sebagai SPV. Jadi SPV dia berperan sebagai SPV yang menerbitkan sukuk ya. Tadi dia menerbitkan sukuk, holdernya adalah investor ya. Jadi bahasa Indonesia pemegang sertifikat ya. Artinya investor. Dia menjualnya kepada investor, lalu investor dapat sertifikat sukuk, terus si investor memberikan dananya kepada Adib Capital Invest. Nah, sini ada namanya Declaration of Trust. Artinya dia si investor mempercayakan dananya kepada Adib Capital Invest. Ya. Jadi selaku wali amanat ya, wali amanat wakil daripada investor. Ya. Nah, dana segar tadi yang berasal dari investor itu diberikan kepada Adib, perusahaan Adib selaku apa namanya itu? Selaku mudorib ya, selaku mudorib. Jadi Adib Capital Invest ini fungsinya dia adalah sebagai robul mal ya. Kalau kita lihat tulisannya tadi, ini adalah robul mal sebagai pengelola dana ya, sebagai pemilik dana. Sedangkan Adib perusahaannya yang utama itu sebagai mudorib, sebagai pengelola dana gitu ya, sebagai pengelola dana. Akadnya gimana? Nah, ini sini lihat, teman-teman lihat di sini. Ini agak beda sedikit dengan yang di Indonesia tadi. Di akadnya adalah dia 10 sama 90%. Jadi 10% itu untuk Adib, perusahaan Adib sendiri ya. Dan 90% untuk investor ya. 90% untuk investor. Jadi banyak sekali keuntungan untuk investor. Nah, selama periode sukuk, Adib tidak membagi dividen kepada pemilik saham. Ini case ya. Jadi dia sangat hati-hati Adib ini. Selama periode sukuk ini dia nggak membagi dividen. Karena perusahaan kan dia punya pemegang saham ya. Jadi selama periode sukuk, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, itu dia nggak bagi dividen kepada pemilik saham. Seperti itu. Nah, di poin kelima kita melihat SPV akan membayar bagi hasil kepada investor pada setiap tanggal ditentukan. Dia akan bayar terus ya dari keuntungan proyek yang dikerjakan oleh mudorib. Dia akan memberikan kepada ini. Jadi kenapa 90%? Jadi ini ya, poinnya di sini. Jadi si Adib ini dia langsung membayarkan apa namanya itu mudorobah kapitalnya itu atau uang pokok investasinya plus profitnya, ya, plus profitnya kepada SPV. SPV langsung meneruskan itu kepada pemegang, kepada investor, gitu ya. Nah, yang uniknya di sini jatuh temponya itu nggak ada, ya. Jatuh temponya nggak ada. Jadi mohon maaf ya, Pak Yusuf dia nggak bagi ini. Jadi skema bagi hasil tidak memiliki jatuh tempo. Artinya pihak Adib harus membeli saham tersebut ke pemegang sukuk jika hendak dialihkan miliknya ke pihak Adib. Jadi gini. Jadi dana ini kan punyanya si Adib Capital Invest ya, selaku wali daripada investor. Jadi artinya si Adib Capital Invest ini punya saham di perusahaan Adib sendiri, perusahaan maknya gitu kan, perusahaan maknya. Jadi kalau Adib pengen cepat selesai temponya, dia harus membeli saham pemilikan ini. Jadi uang ini harus dia beli, jadi dianggap sebagai saham ya, sebagai saham. Jadi kalau mau cepat selesai, sama kayak tadi ya, contoh tadi dibayar modalnya gitu, modal pokoknya diselesaikan di akhir. Jadi kalau pengen cepat selesai, jadi dia bisa bayar lebih cepat, jauh temponya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung dengan kekuatan finansial daripada perusahaannya. Jadi kalau kita lihat di Mayora tadi kan, di akhir setelah 5 tahun dia akan bayar modalnya. Itu sebagai pembelian saham utuhnya gitu kan. Jadi untuk agar asetnya ini benar-benar jadi miliknya si yang punya perusahaan gitu ya. Jadi punya mudoribnya. Sama kayak gini. Jadi kalau dia pengen usahanya jadi benar-benar 100% miliknya Adib, dia harus membeli atau harus mengganti pokok modal dari investor di awal. Sama aja sebenarnya sih, cuman bahasnya agak sedikit berbeda. Demikian saya kira cukup untuk materi sukuk mudorobah. Next kita akan bahas terkait materi sukuk musyarakah.